Saudara-saudara, selamat kita berjumpa kembali di dapur tradisional rohani. Sekali lagi selamat berjumpa di dapur tradisional rohani 1890. Firman Allah jayalah sampai ke ujung bumi. Nah, saya saudara-saudara sangat senang bahwa hari ini kita masih lagi dengan tema kita menyangkut iman. Tapi kali ini saya memilih topik Allah memperkenalkan namanya dalam kurun waktu 4.000 tahun. Allah memperkenalkan identitas atau khususnya namanya, yaitu memakan waktu 4.000 tahun. Kira-kira selama itu ada lama masanya bahwa manusia itu mengenal Allah tanpa nama. Namanya yaitu tanpa nama. Kalau kita membuka Alkitab, maka kita akan dapati orang yang ingin tahu siapa nama Allah. Itulah bangsa Israel melalui juru bicaranya waktu itu, Musa, yang telah menjadi pemimpin mereka. Musa adalah satu-satunya orang yang dikisahkan hendak mencari tahu namanya untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel yang hendak dia pimpin keluar dari Mesir pada waktu itu. Maka dia harus ketahui siapakah Allah yang akan diikuti oleh bangsa Israel, di mana Musa itu menjadi pemimpinnya. Maka itu bertanyalah Musa itu kepada Allah akan namanya. Tetapi ketika Musa pergi bertanya kepada Allah, Tuhan, bangsa itu mau agar supaya mereka tahu siapakah engkau yang telah mengutus Musa, maksudnya mengutus aku untuk membebaskan orang Israel. Ketika Musa menanyakan itu kepada Allah, maka di dalam kitab Keluaran 3 ayat 13 sampai ayat 15, maka di sana Anda perhatikan apa yang disebut di sini ya. Pergi katakan kepada orang Israel, aku ada yang menyuruhmu. Sekali lagi, pergi katakan kepada orang Israel, aku ada yang menyuruhmu. Selanjutnya juga begini kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutan turun-temurun. Demikian Allah menjawab pertanyaan Musa tentang siapa nama dirinya, nama pencipta itu. Nah, saudara-saudara, memang ada sekitar lebih dari 2000, hampir 2500 tahun lamanya Allah pencipta, Allah yang maha kuasa itu tidak menyatakan siapakah namanya. Yang dikenal ialah Allah pencipta. Namanya tidak diberitahu. Mulai dari Abraham, nama Allah itu disebut sebagai Allahnya Abraham. Dan itu disebut oleh keturunan Abraham. Siapa dia? Tidak ada nama. Kemudian nama Ishak, yaitu nama Allah Ishak, Allah Yakub.
dan kemudian juga dikenal dengan Allah Israel. Nah, Allah inilah Allah pencipta. Budaya pertama di Taman Eden itu adalah di dalam Kejadian 2. Kalau Anda baca Kejadian 2 ayat 20 ya dan ayat 22, maka tugas pertama manusia setelah diciptakan oleh Allah, mereka harus memberi nama pada tumbuh-tumbuhan, beri nama pada binatang. Andai kata bahwa realitas ini manusia harus memberikan nama untuk mengenal, yang kemudian akan mengidentifikasi tentang jenis-jenisnya itu. Jadi budaya penamaan itu adalah budaya awal yang terjadi di Taman Eden. Nah, saudara-saudara, mengapa itu diberi nama? Itu diberi nama karena itu adalah suatu ciptaan. Satu ciptaan yang perlu dikenal, diidentifikasi oleh makhluk manusia. Tetapi ketika manusia mau tahu tentang Allah, kala itu tidak perlu memberi nama kepada Allah. Dan memang Allah tidak diberi nama. Allah itu menyatakan diri bahwa dia hadir di Taman Eden. Dia hadir juga dengan Adam dan Hawa sekalipun terbatas setelah Adam berbuat dosa. Tapi Allah itu tetap ada. Allah itu adalah hadir. Allah itu hanya dialah Allah dan tidak ada lagi Allah-Allah yang lain. Allah yang maha kuasa itu adalah Allah pencipta. Tidak lagi ada Allah lain. Allah itu adalah Allah yang esa. Allah yang satu. Yang lain-lain itu bukan Allah. Dan manusia masukkan Allah mereka dalam kebudayaan. Karena Allah yang mereka sebut itu oleh bangsa-bangsa lain di kemudian hari setelah manusia sudah berkembang menjadi banyak, maka itu juga adalah Allah. Tetapi Allah yang diciptakan oleh manusia. Allah produksi manusia ini mereka mengidentifikasi menurut apa pikiran mereka. Maka adalah nama Allah Baal, Allah yang ada di Kanaan, ya. Dan Allah lain. Tapi itu bukan Allah yang ada itu di Taman Eden. Itu bukan Allah Maha Kuasa. Itu bukan Allah pencipta. Itulah Allah ciptaan manusia. Mereka memiliki nama. Bedanya dengan Allah pencipta, tidak memiliki nama. Nah, saudara-saudara, manusia mengenal Allah itu kalau dalam sebutan dan bahasa masyarakat yang ada di Mesopotami, itu mereka menyebut dengan El atau Il. Nah, kalau di Ur-Kasdim orang menyebut Ilu atau Il, begitu. Ilu atau Ilnya keturunan Abraham, yaitu bapak Abraham punya bapak namanya Terah, Terah punya Ilu. Tetapi Il mereka, Al mereka sudah tidak lagi murni sebagai Allah pencipta. Karena pandangan manusia waktu itu
sudah mulai terkontaminasi dengan cara berpikir manusia yang terbatas, dan oleh karena itu Terah ayah Abraham sudah juga menganut Allah yang disebut dengan Allah-Allah lain. Tetapi Allah yang benar yang mereka sebut dengan El atau Il, kalau dalam bahasa Arab disebut Al. Jadi kalau di Mesopotamia disebut El atau Il atau Ilu, maka di Arab mereka sebut dengan El. Di Syria Allah, begitu. Lah ini adalah preposition atau kata sandang daripada al. Itu ada sedikit beda. Prepositionnya di belakang, kata sandangnya ada di belakang. Dan bahasa Arab menyebut al itu terhadap Maha Pencipta. Orang Israel menyebut El yang Maha Kuasa, El Pencipta itu, atau Elohim. Orang Syria bilang Allah yang Maha Kuasa. Itu sudah dikenal masyarakat dunia waktu itu. Dan dia seperti pada waktu yang lalu harus kita persembahkan korban, maka korban itu harus diletakkan di atas batu. Maka itu disebut itu batu daripada Allah, tempat sajian korban. Nah, itu yang disebut dengan Bait El. Bait itu batu, batunya Allah. Bait El untuk masyarakat purba dulu mempersembahkan korban kepada Allah Pencipta, mempersembahkan El kepada El, yaitu Allah yang Maha Kuasa itu Pencipta. Alkitab di dalam Kejadian menyebut Elohim. Itu bukan nama, itu adalah julukan. Sekali lagi, itu bukan nama, itu adalah julukan. Bahwa dia pencipta itu, dia juga Maha Kuasa. Jadi Elohim ini punya kuasa yang luar biasa. Maka mereka tambah lagi julukan itu orang Israel, yaitu El Shaddai, El yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia sekali lagi perjanjian lama selama 2000, hampir 2500 tahun. Menyebut El ini karena Allah tidak pernah menyatakan nama, atau Allah tidak mau dirinya disamakan dengan ciptaannya. Allah itu memang lain, dan oleh karena itu Allah itu tanpa nama. Percayalah bahwa dia ada. Percayalah bahwa ia hadir. Percayalah bahwa ia itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan hanya dia, tidak ada lagi lain. Kalau kita berbicara tentang Allah, maka kita berbicara tentang pencipta. Oleh karena itu, hari ini dalam menyangkut topik memperkenalkan diri, Allah memperkenalkan diri tanpa nama, dan kemudian nanti 4000 tahun kemudian memberikan diri namanya, maka ini juga harus kita pahami dengan iman.
Dengan iman kita mengerti ini. Mengapa Allah itu tanpa nama? Mengapa Allah itu hanya julukan? Nah, saudara-saudara, Allah mau bahwa manusia itu menghormati Dia sebagai pencipta dan beri Dia lain. Jangankan Dia dengan nama. Untuk merespon segala sesuatu daripadanya, kita harus penuh dengan takut akan Tuhan. Ini yang dalam Alkitab dikehendaki oleh Allah. Takut akan Tuhan. Takut bukan berarti kita takut seperti takut kepada setan, bukan. Takut di sini adalah gentar, hati kita yang gentar, kagum, menimbulkan kegentaran. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. The fear of the Lord, the beginning of the knowledge. What? Dan itu adalah kebijaksanaan dan hikmat. Takut akan Tuhan, kegentaran kita kepada Tuhan. Maka Israel sekalipun mengenal siapa Allah itu hanya dengan julukan dan panggilan tentang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi itu pun tidak boleh disebut dengan sembarangan. Manusia tidak boleh menyebut Allah dengan sembarangan. Demikian ketika Israel sudah masuk dalam hukum Taurat, maka mereka memiliki dasar. Dari 10 hukum itu salah satunya adalah hormatilah Allah. Jangan menyebut dengan sia-sia. Jangan menyebut dengan sembarangan. Nama Allah itu, sebutan Allah itu, julukan Allah itu, acuan terhadapnya haruslah dengan segala hormat. Highly respected to God. Harus penuh hormat kepadanya. Israel takut menyebut nama Tuhan itu secara sembarangan. Sampai ketika mereka mulai menulis tentang firman-Nya, untuk menulis dan mengidentifikasi Allah, mereka sangat hati-hati. Pada waktu hukum Taurat, mereka mulai tulis dan salin dan tulis. Maka mereka menulis nama Allah dengan sangat hati-hati. Tidak saja hanya menyebut nama Allah dengan hati-hati, tetapi menulis pun. Lalu menulis apa tentang Dia itu? Nah, saudara-saudara, sekali lagi, itu kata-kata Allah itu, El itu, yang maha kuasa itu, ya, kalau kita bahasa Indonesia juga saya kira sama. Yang maha kuasa. Yang inilah Allah. Yang ini merujuk kepada maha kuasa. Yang maha pencipta. Yang esa. Yang ini adalah Allah. Itulah El sebenarnya. El itu yang dalam bahasa Indonesia. Kalau umpama Elyon, nah orang Israel dan Kristen menyebutnya, ya. Atau kalau orang Arab menyebut Al-Azim, sesuatu yang besar, ya. Magnificent, itu dia. Al-Azim, Elyon, gitu. Yang besar, gitu. Atau Al-Jalil, bahasa Arab ini, ya.
Kalau El Shaddai bagi umat Yahudi dan Kristen, maka Al-Mutabir, mutabir dalam bahasa Arab, atau Al-Qadir, ya. Al-Mutabir, Al-Qadir. El Shaddai, yang maha besar, yang maha agung ini, janganlah menyebut ataupun menulis dengan sia-sia. Maka Israel pun menulis dengan memberi saja tanda. Kalau kami memberikan tanda 4 huruf, kalau bahasa Indonesia huruf YHWH, karena bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama asli itu tidak punya huruf hidup. Mereka tidak punya konsonan, ya. Jadi hanya huruf mati. Dan kalau merujuk atau mau menulis tentang Allah, tentang Dia, tentang namanya, namaku adalah siapa, maka diberi saja kode YHWH. Ketika kita isi konsonan di sana, maka kita baca Yahweh. Itulah dalam Alkitab ditulis nama Allah adalah Yahweh. Tapi ini bukan nama dari surga. Banyak orang yang salah paham di sini. Dipikir bahwa ada nama yang datang dari surga. Allah itu tidak perlu nama. Di surga Allah sudah dikenal yang esa, yang ada Dia. Nggak perlu ada menyebut siapa Dia. Dialah Allah yang ada. Tadi itu jelas dikatakan, Aku yang ada yang mengutus engkau Musa. Katakan kepada Bani Israel, Aku yang ada yang mengutus engkau. Itu saja, itu namaku. YHWH itu adalah bukan hurufnya Allah. Dia tidak turun dari surga. Itu bukan bahasa surga. Tetapi itu bahasa manusia. Itu pengkodean manusia untuk mengidentifikasi, merujuk kepada El, kepada yang maha kuasa itu. Saking hormat, takut gentar, mengucapkan nama Allah, menuliskan nama Allah. Itulah Israel. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melihat tentang apa yang iman ajarkan, bahwa Allah itu tak bernama, tanpa nama, tetapi hanya sebutan atau julukan. Oleh karena sekali lagi Allah mau memisahkan dirinya dengan yang lain. Itulah prinsip kadosh. Itulah prinsip kudus. Kudus itu adalah tersendiri aku dengan yang lain. Aku akan tinggal di bumi ini lagi. Sekalipun aku telah pergi meninggalkan bumi dengan Edenku, aku harus pergi naik ke tempat takhtaku di surga. Tetapi karena aku mengasihi manusia, maka aku akan tetap ada di bumi. Ada lama aku akan tinggal dengan kamu di bumi. Aku akan memanggil Abraham dan aku tinggal di daerah Timur Tengah. Aku akan tinggal di Yerusalem. Aku akan tinggal di baitku. Dan aku akan tinggal di bait Allah itu. Dan di tempat itulah aku yang maha kudus yang harus sendirikan. Tidak boleh orang lain datang ke tempat. Kecuali imam dalam setahun sekali masuk ke dalam ruanganku. Karena aku ini adalah kudus, kudus, kudus. Tidak boleh ada yang datang kepadaku.
Itulah yang dinamakan Allah itu terpisah. Itu dalam bahasa Ibrani-nya kadosh. Allah itu tidak sama dengan yang lain. Allah itu tidak bernama. Tetapi saudara-saudara, disinilah luar biasa yang terjadi. 4.000 tahun kemudian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Karena Allah mengasihi dunia ini, maka ia mengutus Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih ini? Yang ada mengutus dirinya sendiri. Mengapa dia disebut dengan anak manusia? Karena mau menyatakan bahwa dia itu akan membatasi diri. Bagian daripada yang ada. Yang hakikatnya dia juga yang ada itu. Yang ada di surga sekarang. Mau totalitas ada di bumi dalam keterbatasan bumi. Nah, itulah dia lahir dari Maria. Tetapi dia itu adalah yang ada. Dia itu adalah roh. Datanglah dia ke bumi. Dia menjadi manusia. Ketika dia datang ke bumi, dia mau membatasi dirinya. Maka apa katanya sendiri? Apabila aku lahir, namakanlah aku Joshua atau Jehoshua. Dalam bahasa Inggris Jesus. Dalam bahasa Arab Isa. Dalam bahasa Indonesia Yesus. Beri nama. Allah menjadi manusia, maka beri nama dia. Namanya adalah Yesus. Dan Allah memperkenalkan dirinya bahwa sebelum dunia ini Yesus sudah ada. Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Untuk menyatakan kasihnya, maka Allah mengambil sejarah, menyangkali kemahakuasaannya, dan memberi nama terhadap dirinya, Yesus. Oleh karena itu, nama di atas segala nama yang dapat memberikan kelepasan kepada manusia. Nah, saudara-saudara, hari ini kita merenungkan sebenarnya tentang bagaimana kita merespons perkenalan Allah tentang siapa namanya. Ada 4.000 tahun dia tanpa nama, tetapi penuh dengan julukan. Tetapi selama 2.000 tahun ini hanya satu nama yang ia pakai. Nama Allah itulah Yesus. Dan ketika dia dinaikkan, ditinggikan, dia kembali ke surga, maka duduk di sebelah kanan Allah, maka disitulah dia menjadi Kristus. Dia diurapi menjadi raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Kiranya firman Tuhan ini jaya sampai ke ujung bumi.
salam nama Yesus.